Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada as-siyam 'alal mu'minin wa ja'alahu wasilatan lil wusuli ila darajatil muttaqin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Pagi ini anakku semua kita lanjutkan ats-tsalathun ar-ramadaniyah pada nomor ke-21 tentang tidak mencela orang yang dalam keadaan safar atau perjalanan. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu qala kunna nusafiru ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam falam ya'ib as-sa'imu 'alal muftir walal muftiru 'alas sa'im. Yang artinya adalah bahwa kami pernah melakukan perjalanan bersama siapa? Kami di sini siapa maksudnya? Sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di perjalanan itu ada yang dua kelompok, ya, kelompok yang berpuasa dan kelompok yang tidak berpuasa. Apakah yang berpuasa kemudian bilang, kamu pura-pura kuat, belagu loh gitu? Enggak kan? Yang belagu pura-pura kuat. Terus satunya lagi, yang tidak puasa, yang puasa tidak mencela yang tidak berpuasa. Letoy kamu, enggak gitu ya? Lebay banget, enggak. Jadi yang berpuasa, yang tidak berpuasa, tidak berpuasa. Yang berpuasa namanya ngambil azimah, yang tidak berpuasa namanya ngambil rukhsah. Dua-duanya boleh. Itulah yang disebut keluasan Islam. Dan keluasannya lagi adalah tidak ada yang mencela di antara mereka gitu, Tafa. Ya. Baik, yang kedua, anakku semua. An Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin. Fara'a zihaman wa rajulan qad dhullila alaihi faqala man qala huna Nabi sallallahu alaihi wasallam ma hadha faqalu man qalu huna as-sahabat radhiyallahu anhum shaimun. Apa maksudnya? Ada orang yang puasa kemudian pingsan, gitu kan? Jadi dikepo gitu karena ada yang puasa. Faqala man? Nabiyuna sallallahu alaihi wasallam. Faqala laisa minal birri as-sawmu fis safari. Ya. Jadi maksudnya adalah ada peristiwa di mana Rasulullah SAW melihat seorang yang kecapean pada saat dia puasa. Kemudian dikelilingi, dirawat oleh para sahabat itu. Rasulullah bertanya, ada apa nih? Gitu kan? Kok ada kerumunan-kerumunan? Boleh nggak kerumunan? Nggak boleh masa pandemik. Ya. Maqala madza? Ma hadza? Qalu saim. Itu puasa Rasulullah selagi tidak kuat. Rasulullah bersabda apa? Tidak baik berpuasa kalau dalam perjalanan. Kalau gimana kondisinya? Kalau yang bersangkutan diperkirakan malah mendatangkan bahaya secara kesehatan, ya kan? Kalau kuat lanjutkan, tapi kalau tidak kuat tidak baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu al-Imam Al-Bukhari. Yang ke-23 bareng. An Aisyah radhiyallahu anha. Qalat. Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
idza dakhala al-ashra shadda mi'zarah wa ahya lailah wa aiqadha ahlah. Rawahu man? Rawahul Bukhari rahimahullahu taala. Aisyah meriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang dilakukan pada tatkala masuk al-ashr, yakni 10 akhir Ramadan. Apa yang dilakukan? Mengencangkan sarungnya. Kemudian menghidupkan malamnya. Menghidupkan malamnya dengan apa? Dengan gaplek? Enggak, dengan i'tikaf, dengan qiyamul lail. Wa aikadha ahlahu, ya. Dan membangunkan keluarganya. Artinya, ayo apa namanya? Qiyamul lail gitu. Bukan nonton TV. Nonton TV lagi yang lucu-lucu gitu kan. Wah, pagi siang-siang sudah menjelang subuh. Bukannya zikir sahur namanya, malah cekikikan sahur. Gawat tuh Azril. Tertawa. Pagi-pagi sleeping gitu. Ya, jadi membangunkan keluarganya untuk apa? Untuk qiyamul lail, baca Quran, tilawah, zikir, tasbih, tahmid dan seterusnya. Saya ingatkan kalian menjelang subuh perbanyak zikir. Nanem anakku semua ya. Deposit dulu lah sekarang. Deposit kebaikan untuk 10 tahun yang akan datang. Ya, Faruk ya. Fajar ya. Kemudian Aska, Fatih. Kemudian Fadli. Kita nanam kebaikan sekarang sehingga suatu saat bisa dipetik. Man yazra yahsud. Ke-24. An Aisyah radhiyallahu anha. Anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'takifu al-ashr al-awakhir min Ramadana hatta tawaffahu Allah thumma itakafa azwajuhu min ba'dih. Di sini hadis menerangkan tentang Rasulullah beritikaf di 10 akhir bulan Ramadan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, istri-istrinya juga melakukan iktikaf. Di mana? Di rumahnya masing-masing, karena rumah Rasul nempel sama Masjid Nabawi ya, di mana? Di Madinah, di Mekah? Di Madinah. Selanjutnya. Keberapa nih? Ke-25. An Zaid bin Khalid al-Juhani radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri saya ulang ya, ghaira annahu la yanqusu min ajri sa'imi syai'a. Rahman At-Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Di sini Rasulullah menjelaskan tentang apa? Tentang orang-orang yang memberi makan pada orang yang berpuasa. Pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Apakah kemudian yang berpuasa itu kurang pahalanya? Tidak. Berarti yang memberi dapat pahala orang yang berpuasa tetap tidak berkurang pahalanya. Ya. Yang selanjutnya tentang apa nih? Tentang istinsyak itu ya. Istinsyak itu. Ya, kalau ini madmadah, berkumur ya. Baik, anakku semua. An Laqid ibnu Sabara radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah akhbirni 'anil wudu' qala asbigil wudu'a wa khallil bainal asabi'a wa balligh fil istinsyaq
illa an takuna shaima. Yang ingin ditekankan di sini bahwa kalau di luar puasa kita istinsyaknya ditelan banget, gitu kan? Tapi pada saat puasa jangan sampai seperti itu. Khawatir masuk ke dalam ketelan gitu. Khawatir ketelan. Ya, lanjut ke 27. Ke 27 ini tentang syafaat yang diberikan oleh Al-Qur'an dan puasa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yaumal qiyamah. Yaqulu siyam ay rabb mana'tuhu at-ta'ama wasyahawati bin nahar fashaffi'ni fi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nauma bil lail fashaffi'ni fi. Qala fayashfa'anihi lahu. Artinya apa? Pada hari kiamat Quran dan siam dan puasa itu datang kemudian minta pada Allah Subhanahu wa taala akan memberikan syafaat. Yang puasa berkata, ya Rasulullah, ya Allah, apa dia bilang? Ya Rabb, aku telah mencegah dia makan dan minum pada siang hari dan syahwat pada siang hari. Kemudian berikan syafaatku padanya. Kemudian Al-Quran berkata juga, apa yang dicegah oleh Quran itu? Mana'tuhun nauma billail. Aku menjadikan dia tidak tidur malam pada saat puasa. Fashfi'ni fi, maka berilah syafaat kepada yang bersangkutan. Kemudian Allah berfirman, kemudian keduanya memberi syafaat. Ya. Lanjut ke 28. Tentang apa nih? Tentang pintu surga namanya Rayyan. Ya, namanya apa? Rayyan. An Sahal ibnu Sa'ad radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Inna fil jannati baban. Yuqala lahu Rayyan. Jadi apa nama pintunya? Rayyan. Yadkhulu minhu shaimun. Siapa yang masuk jadinya? Orang-orang yang puasa. Mata hadza yaumal qiyamah. La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Tidak ada selain orang-orang yang puasa masuk ke melalui pintu Rayyan. Yuqal aina shaimun. Yuqalu aina shaimun. Dikatakan pada mereka, di mana orang-orang berpuasa? Fayaqumuna la yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Kemudian mereka bangkit, bangun dan mereka masuk. Tidak ada seorang pun selain orang-orang berpuasa itu yang masuk melalui pintu Rayyan. Fa idza dakhalu ughliqa falam yadkhul minhu ahadun. Muttafaqun alaihi. Jadi begitu seluruh yang puasa itu masuk ke dalam melalui pintu Rayyan itu, otomatis dia trek gitu loh. Kalau mau masuk yang tidak puasa tidak bisa karena nggak ada chipnya. Sama dengan kita mau masuk di kereta gitu kan, atau di Transjakarta atau mana saja harus ditempel kan. Nah, begitu tidak kebuka berarti dia bukan shaimun, bukan orang yang berpuasa. Yang ke-29 aku semua. Puasa tentang apa itu? Allah ya. Kita baca. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah azza wa jalla. Hadis apa nih? Hadis qudsi. Ya. Mada qala kullu amal ibni Adam lahu
illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bihi was-siyamu junnatun fa idza kana yawmu shaumi ahadikum fala yarfuth wa la yaskhab fa in sabahu ahadun aqatalahu falyakul madza falyakul inni sha'im walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'im atyabu 'indallahi min rihil misk lis-sha'imi farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha bimadza bisaumihi. Jadi ini tentang hadis qudsi ya. Apa bunyinya? Kata Allah, seluruh amalan Bani Adam itu adalah untuknya, kecuali apa? Kecuali puasa. Fa innahu li. Artinya gini anakku semua. Pahala puasa itu diukur dari kadar keikhlasannya dan kemurniannya pada saat berpuasa dan tingkatnya. Mungkin begini, ada yang matanya ternoda, rusak melihat yang maksiat, atau pikirannya rusak, ya, atau kakinya melangkah ke tempat-tempat yang tidak bagus, atau hatinya ada hasad sedikit, ada dengki, ada takabur dan seterusnya, sehingga kemudian puasanya menjadi berkurang. Hanya Allah yang tahu kalau ada di dalam hati. Tapi kalau malaikat nggak bisa tahu, ada yang dalam hati nggak tahu. Maka kata Allah, aku yang akan memberi pahalanya. Ada 1000, ada 2000, tergantung apa yang dia lakukan dan pasti Allah ketahui. Maka disebut wa ana ajzi bi. Asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Maka kalau ada orang sedang puasa, dia tidak boleh apa? Falayar futh. Jangan berkata walayas khab. Jangan teriak-teriak ya. Ya. Ngomongnya kenceng banget. Fa in sabahat, kalau ada yang mencela atau ngajak apa? Ngajak gelut. Apa gitu kita bilang? Ini saim, aku puasa sekarang, tapi awas lu bulan Syawal. Oh, nggak boleh juga ya. Nggak boleh. Awas bulan Syawal, atau kalau enggak nanti habis lebaran, pas habis lebaran, setelah sholat Id kita tempur lagi. Enggak. Ya, namanya latihannya tidak lulus, ya. Puasanya tidak lulus. Walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis sha'im atyabu indallahi min rihil misk. Jadi kata Nabi, kan kalau kita puasa wangi apa bau? Bau ya. Tapi nanti ini di akhirat lebih wangi daripada kasturi. Siapa yang sering pakai kasturi? Ada? 1000 bunga. Ya, baik. Lis-saimi farhatan. Bagi orang puasa tuh ada 2 kebahagiaan. Kapan tuh? Farhatun inda fitrihi wa farhatun inda liqa'i rabbih, dalam hadis lain ya. Idza aftara fariha wa idza laqiya rabbahu fariha kadzalika bisaumihi. Tatkala puasa, kalian kalau apa namanya? Lagi buka bahagia ya. Nunggu kebahagiaan gitu. Apalagi mungkin bukanya menarik gitu. Ya, enak. Bahkan yang tidak enak pun kelihatan enak kalau lapar gitu. Sehingga begitu Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu, kemudian bahagia. Jadi kalian berdoanya anakku semua sebelum buka ya. Minta apa saja sekarang loh. Sejak sekarang. Depositnya sekarang, nabungnya sekarang. Jangan lambat. Ya Allah, semoga aku menjadi anak soleh, orang tuaku bahagia, keluargaku sakinah mawaddah warahmah sejak sekarang. Nanti diterimanya, kan orang nanam ya. Nanam itu langsung tumbuh enggak? Ya. Ada yang cepat, ada yang lambat. Ya. Maka sekarang doa. Ya Allah, terutama doa untuk ya Allah jadikan aku anak sukses. Ya Allah jangan menyimpang aku dan semacamnya. Sehingga kemudian suatu saat man yazra yahsud. Anakku semua, ini tuntas kita 30
hadis Ramadan yang disebut dengan as-salasun ar-Ramadan. Banyak yang kalian dapatkan. Besok kita ngulangi pagi-pagi insya Allah ta'ala sebelum kalian pulang. Ya. Insya Allah. Itu kan itu nggak buka aja raihan bahagia. Fariha indalikoi abihi. Bahagia tatkala bertemu dengan ayahnya. Baik, ketemu ayah saja bahagia, apalagi lagi ketemu Allah Subhanahu wa taala. Baik semua, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan puasa kita bermakna dan kalian betul-betul menggunakan puasa ini untuk kebaikan dunia dan akhirat. Aku qoul hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.